Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar buat teman-teman pejuang NIP dimanapun kalian berada? Jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi terbaru, yaitu informasi penting yang harus diketahui oleh seluruh guru honorer terkait pendaftaran seleksi P3K Guru tahun 2021. Yang mana informasi ini resmi dari website guru p3k.kemendikbud.go.id teman-teman, yang berkaitan dengan data guru honorer di aplikasi sscsnbkn.go.id. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Nah, ini adalah website resmi P3K Guru Kemendikbudristek teman-teman. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan seleksi P3K Guru, baik itu pengumuman dan lain sebagainya, ini nantinya akan diumumkan di website ini teman-teman. Yang mana di sini banyak sekali info-info terkait pendaftaran seleksi P3K Guru. Nah, kita lihat di sini teman-teman, di pengumuman kita klik. Nah, di sini ada pengumuman terbaru dari admin p3kguru.kemendikbud.go.id teman-teman. Kita lihat di sini pengumuman data yang digunakan pada pendaftaran SSCSN P3K Guru adalah data periode Desember 2020. Pemutakhiran data yang dilakukan setelah periode tersebut tidak dijamin terekam pada seleksi pendaftaran guru ASN P3K di aplikasi SSCASN. Nah, ini berkaitan dengan data guru honorer, teman-teman. Yang mana data guru honorer yang digunakan di aplikasi SSCASN ini adalah data periode Desember 2020. Nah, jadi apabila data guru honorer di SSCSN dengan info GTK ini tidak sama, maka teman-teman cek kembali info GTK-nya kapan terakhir diupdate. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, jadi ini bukan syarat untuk mengikuti seleksi P3K Guru tahun 2021, teman-teman. Karena ada beberapa pelamar yang bertanya, teman-teman, terkait pengumuman ini, yang bertanya, Kak, apakah benar untuk mendaftar seleksi P3K Guru ini minimal terdaftar di Dapodik Desember 2020? Nah, jadi informasi ini bukan mengenai syarat pendaftaran seleksi P3K. Tapi data yang digunakan di SSCSN ini adalah data periode Desember 2020. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi bukan syarat untuk mengikuti seleksi P3K Guru. Untuk syarat mengikuti seleksi P3K Guru ini sudah diatur dalam Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 teman-teman. Kita lihat di sini. Nah, ini dia teman-teman, paragraf 7 seleksi kompetensi 1 pasal 29. Kita lihat di sini ayat yang pertama. Pelamar untuk seleksi kompetensi 1 hanya diikuti oleh pelamar dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu THK2. Nah, yang pertama ini adalah guru honorer THK2. Kemudian yang kedua adalah guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik. Nah, di sini guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik. Nah, jadi di sini tidak ada syarat minimal terdaftar bulan berapa, tahun berapa, dan lain sebagainya, teman-teman. Jadi syaratnya di sini terdaftar di Dapodik. Jadi seperti itu. Jadi pengumuman yang diumumkan oleh admin P3K Guru Kemendikbud ini bukan syarat untuk mengikuti seleksi P3K, tapi berkaitan dengan data yang digunakan di SSCSN, ini adalah data periode Desember 2020. Jadi seperti itu, teman-teman. Kemudian di sini juga ada materi seleksi, bobot, dan kebijakan penambahan nilai, teman-teman. Kita lihat di sini. Materi seleksi, bobot, dan kebijakan penambahan nilai. Kita lihat yang A, materi seleksi kompetensi. Materi seleksi kompetensi akan diujikan dalam bentuk tes objektif terdiri atas yang pertama yaitu kompetensi teknis. Seleksi kompetensi teknis untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Nah, jadi untuk kompetensi teknis ini sudah menjurus ke bidangnya masing-masing, teman-teman, yaitu berkaitan dengan bidang teknis jabatan yang dilamar. Kemudian yang kedua yaitu kompetensi manajerial. Seleksi kompetensi manajerial untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola organisasi. Nah, jadi seleksi kompetensi manajerial ini kurang lebih sama teman-teman dengan tes karakteristik pribadi yang berkaitan dengan integritas, kerjasama, orientasi pada hasil, komunikasi, pelayanan publik, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu untuk yang kompetensi manajerial. Kemudian kita lihat yang ketiga, kompetensi sosiokultural.
Seleksi kompetensi sosiokultural untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan. Nah, untuk seleksi kompetensi sosiokultural ini berkaitan dengan kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik, pengendalian diri, empati, dan lain sebagainya. Nah, jadi seleksi kompetensi sosiokultural ini bisa juga disebut dengan kompetensi perekat bangsa. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya yang B yaitu wawancara. Wawancara untuk mengukur integritas dan moralitas dilaksanakan dengan metode CAT-UNBK. Nah, jadi untuk wawancara ini nanti berbasis UNBK, teman-teman, dijawab secara tertulis, yang mana nanti soalnya berupa pilihan ganda. Kemudian yang C, durasi dan bobot seleksi. Durasi dan bobot seleksi dilaksanakan berdasarkan ketentuan berikut. Nah, ini dia, teman-teman, bobot dan durasi seleksi. Kita lihat yang pertama, materi seleksi yang pertama yaitu kompetensi teknis sesuai mata pelajaran. Butir soal yaitu antara 80 sampai dengan 100. Waktunya ini adalah 120 menit. Dan bobotnya ini adalah 60%. Nah, jadi kompetensi teknis ini bobotnya lebih besar, teman-teman, ketimbang kompetensi yang lain. Jadi seperti itu. Jadi kompetensi teknis ini sudah menjurus ke bidangnya masing-masing sesuai dengan mata pelajaran. Kemudian selanjutnya yaitu kompetensi manajerial, yaitu butir soal sebanyak 25 soal dan waktunya 25 menit. Kemudian kompetensi sosiokultural ini butir soal 20 soal dan waktunya adalah 15 menit. Dan yang terakhir yaitu wawancara dijawab secara tertulis, yaitu dengan jumlah soal 10, kemudian waktunya 10 menit. Nah, jadi kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara ini bobotnya adalah 40%, teman-teman. Jadi seperti itu untuk bobot dan durasi seleksi soal kompetensi P3K Guru. Kemudian di sini juga ada kebijakan penambahan nilai kompetensi teknis. Kebijakan penambahan nilai kompetensi teknis P3K untuk jabatan fungsional guru dilakukan oleh Panselnas dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ini adalah bonus poin ataupun afirmasi yang diberikan oleh Kemendikbud kepada para guru honorer, teman-teman. Yang pertama yaitu pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linier dengan jabatan yang dilamar mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Nah, jadi ini sudah mendapat nilai maksimal, teman-teman, atau nilai penuh di kompetensi teknis. Nah, jadi nanti teman-teman hanya perlu fokus ke kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Kemudian yang kedua yaitu pelamar yang berusia di atas 35 tahun terhitung saat pelamar dan berstatus aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun secara terus-menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 15% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Nah, jadi ini usia di atas 35 tahun mendapat tambahan atau bonus poin sebesar 15% dari nilai kompetensi teknis. Kemudian yang ketiga yaitu pelamar dari penyandang disabilitas ini mendapat tambahan sebesar 10% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Kemudian pelamar THK2 dan aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun secara terus-menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 10%. Nah, ini sama, teman-teman, dengan penyandang disabilitas yang guru honorer THK2 ini mendapat tambahan sebesar 10% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Tambahan nilai sebagaimana dimaksud pada huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D secara kumulatif diberikan nilai kompetensi teknis tidak lebih dari nilai paling tinggi kompetensi teknis sebesar 100%. Nah, jadi afirmasi yang sudah disebutkan di atas tadi ini berlaku secara kumulatif, teman-teman. Jadi apabila teman-teman mendapat 2 afirmasi, maka 2 afirmasi tersebut nantinya dijumlahkan dan tidak lebih dari 100% nilai maksimal kompetensi teknis. Jadi seperti itu. Kemudian yang keenam, penambahan nilai sebagaimana dimaksud pada huruf A sampai dengan huruf E diperhitungkan sebagai nilai awal pada masing-masing seleksi kompetensi dan termasuk sebagai komponen penentu terpenuhi atau tidaknya nilai ambang batas kompetensi teknis pelamar. Baik, teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.